Oke, pemeriksaan yang dilakukan untuk mendiagnosis mioma yang paling dasar dan paling sering dikerjakan pertama kali adalah dengan USG. Ya, USG itu tersedia di semua tempat praktek dokter obgyn, itu pasti dilakukan pemeriksaan USG kalau ada kecurigaan mioma, mulai dari USG dari transabdominal, dari dinding perut, dan juga pada wanita yang sudah aktif seksual, itu kita lakukan USG transvaginal. Kenapa USG transvaginal itu lebih memberikan akurasi diagnosis? Karena lokasi dari probe USG-nya itu sangat dekat dengan rahim, sehingga kita bisa lihat keseluruhan area rahim dengan detail. Karena apa? Karena seringkali mioma ini nggak cuma satu, dia bisa multiple atau beberapa. Dan ukurannya, lokasinya, menekan kemana, itu akan jauh lebih detail kalau kita bisa lihat menggunakan USG transvaginal. Bagaimana kalau belum aktif seksual? Ada alternatif lain, yaitu kita bisa melakukan USG melalui transrektal, jadi melalui anus, itu juga prosedur yang cukup aman, meskipun ada rasa tidak nyaman sedikit, karena seperti buang air besar gitu ya, tapi itu tidak berbahaya, dan sangat aman untuk dikerjakan pada wanita-wanita yang belum aktif seksual. Ada pilihan lain, ada, terutama pada mioma yang banyak ya, multiple, itu kita sarankan juga melakukan advanced imaging, misalnya menggunakan MRI. Nah, dengan menggunakan MRI itu akan kita dapatkan potongan-potongan 3 dimensi, ya baik potongan namanya kita sebut potongan koronal, potongan sagittal, potongan transversal, itu menyebabkan kita bisa melihat lebih detail lagi di mana-mana saja mioma itu berada, ukurannya bagaimana, perangainya gimana, karena kadang-kadang meskipun kecil, mioma ini bisa berubah jadi keganasan, ya. Namanya bukan mioma lagi, kalau sudah menjadi keganasan kita sebut menjadi leiomyosarkoma. Kalau tadi leiomioma, ini jadi leiomyosarkoma. Dan biasanya itu akan lebih tinggi resikonya pada wanita-wanita yang usianya lebih lanjut, ya di atas 40 tahun misalnya. Itu juga menjadi salah satu poin yang harus kita singkirkan atau kita pastikan saat mendiagnosis mioma. Khusus untuk mioma submukosum yang tadi menonjol ke dalam, ada satu pemeriksaan lagi yang memberikan lebih detail lagi gambaran bagaimana mioma submukosum itu menonjolnya ke dalam rongga rahim, yaitu menggunakan histeroskopi. Histeroskopi itu seperti tabung kamera kecil yang dimasukkan melalui vagina, masuk ke dalam rongga rahim, lalu kita bisa melihat langsung ke dalam rongga rahim miomnya ada di mana saja, dan itu nanti bisa menentukan apakah miomnya itu akan kita ambil kita angkatnya menggunakan alat dari histeroskopi, pendekatannya melalui vagina, atau harus dari atas ya, dari perut menggunakan misalnya laparoskopi atau laparotomi untuk mengangkat miomnya. Itu sangat bernilai informasi yang kita dapatkan dari histeroskopi itu. Oke, untuk terapinya bagaimana? Pada umumnya, kalau miomnya ini tidak memberikan gejala, biasanya kita akan observasi saja. Tidak perlu ada tindakan khusus, ya, kecuali kita lihat ada perkembangan ukuran, misalnya, atau sudah memberikan gejala yang jelas ya. Misalnya kesulitan untuk hamil, atau tadi perdarahan haid yang banyak. Pada kesempatan itu kita harus terapi. Nah, panggilan terapinya yang paling saat ini banyak dikerjakan adalah pengangkatan mioma menggunakan operasi. Ya, operasi ini bisa dikerjakan dengan laparotomi seperti sesar, atau yang lebih ringan lagi efek sampingnya yaitu laparoskopi. Ya, kenapa? Karena lukanya lebih kecil, kemudian kerusakan jaringan sekitarnya juga lebih kecil pada laparoskopi. Apakah bisa mengangkat mioma dengan lubang yang kecil? Ya, kita bisa mengangkatnya meskipun ukurannya besar. Nanti miomnya akan dikeluarkan dengan alat. Dengan sayatan 1 cm, tetap miom 10 cm pun bisa kita keluarkan dengan cara laparoskopi. Apakah ada cara lain, dok, selain operasi? Obat-obatan sayangnya sampai sekarang belum ada obat-obatan yang bisa memuaskan untuk mengatasi mioma, apalagi yang sudah bergejala ya. Tapi ada teknik lain, yaitu kita sebut dengan ablasi. Ablasi itu apa? Ablasi itu kita memberikan energi ke miomnya langsung sehingga sel-sel miomnya mati. Selain sel-sel miomnya mati, kita juga bisa mematikan pembuluh-pembuluh darah yang memberikan makanan ke miomnya. Nah, kalau pembuluh darahnya berhasil kita matikan, kita koagulasi, maka dia juga akan memperkecil ukuran miomnya. Memang tidak bisa hilang dengan ablasi ini, tapi kita bisa harapkan sel-sel miom yang sudah mati itu tidak memberikan gejala dan dia akan menghentikan pertumbuhan miom di kemudian hari. Ini juga bisa menjadi pilihan pada miom-miom yang belum memberikan gejala, tapi kita lihat dia ada penambahan pertumbuhan dari ukuran miomnya.
Itu kita sebut dengan ablasi.